Hadir. Selamat siang kawan-kawan semua. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang nanti lihat video saya kenal sama saya. Nama saya Gideon Ibrahim. Ya, saya akan memberikan satu kesaksian yang pengalaman pribadi saya. Secara singkat aja. Begini, tahun 2019 saya jatuh sakit, masuk rumah sakit dan dokter memeriksa semua itu karena saya kolaps. Saya kolaps dan berat badan saya turun sampai 41 kilo dan dokter akhirnya menemukan penyakit saya. Salah satunya pneumonia, paru-paru basah, dan saya nggak bisa napas sampai saya pakai oksigen. Selain itu saya divonis lupus autoimun, kemudian hemoglobin saya drop sampai 6, di bawah 6. Jadi saya harus mengalami transfusi darah tambah berapa kali. Terus dari situ pneumonia saya mengalami di kateter dari lewat sini, lewat samping sampai air saya keluar baru saya bisa bernapas. Setelah itu karena lupus saya menyerang ginjal saya, jadi ginjal saya fail. Divonis dokter saya harus transplant ginjal. Untuk sementara menunggu transplant ginjal itu saya harus menjalani cuci darah. Ini bekas saya cuci darah. Ya, ini fistula yang dipasang di ini. Sebelumnya di dada sini. Ya, itu saya 4 kali cuci darah 1 minggu. Jadi hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin, Rabu, Jumat itu waktu cuci darah itu 4 jam lebih, 4 jam 15 menit. Hari Sabtu cuman 3 jam ekstra hari Sabtu itu. Dari situ banyak kawan-kawan datang mendoakan saya, menyarankan minum vitamin ini, vitamin itu, vitamin ini. Saya percaya semua vitamin itu bagus. Ya, tapi vitamin yang saya minum itu bukan saya butuhkan untuk kesembuhan penyakit ginjal saya. Ternyata ada teman saya dari Jakarta telepon saya, nawari, Gideon, kamu lebih baik minum ini. Ini saya ditunjuk ini. Ini produk Jepang, ya, buatan farmasi Jepang. Waktu pertama awal saya nggak percaya ini, saya tidak percaya sama sekali. Ya, tapi saya minta sama teman saya, tolong literaturnya kirim ke saya akan pelajari. Cara kerjanya ini tuh bagaimana. Gitu. Setelah saya pelajari, baru saya tahu bahwa ini adalah makanan sehat, nutrisi untuk memicu sel saya yang mati hidup lagi. Regenerasi. Jadi regenerasi sel itu kita butuhkan sebagai manusia sehat. Karena kalau sel kita mati nggak ada yang ganti, sel kita mati nggak ada yang ganti, ya pertama kita jadi tua, cepat tua. Kedua, organ tubuh kita juga bisa rusak. Nah, ini ginjal saya kena karena autoimun, kekebalan tubuh saya itu menyerang organ tubuh saya. Nah, dari situ saya pelajari ini, dan ini adalah nutrisi untuk memberi makan stem cell dalam tubuh saya. Baru saya mulai coba, saya berani coba, saya beli langsung banyak, saya coba selama 3 bulan, 4 bulan memang nggak ada reaksi sama sekali. Dosisnya padahal saya double. Ya, saya dulu nggak bisa kencing, nggak bisa pup, tidur nggak enak, badan semua gatal semua, rusak, kulit ini rusak. Setelah saya minum ini, karena saya udah terlanjur lebih banyak, selama 3-4 bulan nggak ada reaksi apa-apa, cuman ada perbaikan. Saya bisa mulai kencing, bisa mulai pup, tidur saya mulai enak. Nah, tubuh saya mulai enak. Setelah berapa lama? Setelah 3-4 bulan. Oke. Jadi ini memang kelihatannya pelan kerjanya, karena ini bukan obat ya, ini makanan. Ini makanan sehat. Jadi nggak ada side effect-nya sama sekali. Jadi saya berani minum ini, nggak ngerusak ginjal. Setelah 3-4 bulan saya baru mulai kencing, saya tidur enak, pup enak. Akhirnya saya teruskan sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Dari hasil tes darah saya itu kan ada kadar racun dalam tubuh ini kan, kreatin namanya, kreatin sama mineral urium. Itu masih tinggi. Jadi waktu setelah 7 bulan minum ini, itu dari kreatin saya 14 itu baru turun cuma 12.
sedikit 12 ya. Jadi fungsi ginjal saya masih sekitar 5%. Awalnya 3%, naik aja sedikit. Tapi saya nggak putus asa karena badan saya merasa sehat. Warna kulit saya jadi cerah, merah gitu. Terus gatal-gatal ini mulai hilang. Saya terusin minum ini karena merasa sehat, terus minum. Akhirnya dari bulan ke bulan itu turun pelan-pelan itu kreatin. Turun pelan-pelan. Karena itu turun pelan-pelan, makanya saya berani ngomong sama dokter. Dok, saya kan 4 kali cuci darah seminggu. Saya minta dikurangi. Nah, awalnya dokter nggak mau, tapi karena saya maksa, dokter kasih saya 3 kali seminggu. Jadi cuci darah 3 kali seminggu, Senin, Rebu, Jumat. Senin, Rebu, Jumat 3 kali. Kira-kira selama 3-4 bulan itu turun lagi. Kreatin saya mulai turun. Akhirnya setelah setahun lebih, saya minta 2 kali cuci darah. Nah, dokternya sebetulnya agak marah, tapi dia bilang ya karena ginjalmu ternyata makin baik gitu. Dokternya tanya sama saya, kamu makan apa? Saya nggak bilang kalau makan ini. Saya cuma bilang saya ngikuti aturan rumah sakit. Aturan dietnya ketat saya ikuti. Yaitu nggak makan garam, nggak makan gula. Udah, pokoknya saya makan sayur. Hijau-hijau itu banyak. Nah, dari situ kemudian saya dikurangi jadi 2 kali. Setelah setahun setengah lebih itu. 2 kali cuci darah, dokter sendiri heran. Kok ada orang ginjal rusak dari 3%, tapi bisa makin baik. Ya saya nggak cerita tentang ini sama dokter, tapi saya terus minum ini. Sampai satu saat, hampir 2 tahun, saya tetap ngotot, dok aku minta 1 kali cuci darah. Nah, dokter pertama nggak ngizinkan, tapi dia bilang, oke, saya coba selama 1 bulan. Kalau 1 bulan ini kamu 1 kali nggak ada perubahan, tetap stabil ya sekali seterusnya. Tapi kalau naik kamu harus cuci darah 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali. Ini yang terjadi ke banyak orang. Kalau orang udah cuci darah sekali, makin parah bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi saya terbalik, dari 4 kali bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali. Nah waktu kedua kali, waktu tinggal 2 kali seminggu itu saya minta sekali. Dikurangi, dicoba 1 bulan, dites darah saya ternyata stabil. Walaupun belum turun drastis, tapi stabil. Udah mulai 3, kreatin saya jadi 3. 3,2, 3,1, 2,9. Terus naik turun itu selama kira-kira 2-3 bulan. Normalnya berapa kreatin? Normal itu kalau sudah seumur saya, itu di bawah 2. Terus? Kalau anak-anak harus di bawah 1,5. Kalau seumur saya di atas 50 tahun, itu harus di bawah 2. Itu baru dikatakan normal. Kalau udah di atas 2 itu risiko gagal ginjal. Nah, dari situ selama berapa bulan saya 1 kali cuci darah, ada suster yang nurse-nya bilang sama saya, kamu lebih baik cari second opinion. Lanjut second opinion. Second opinion. Lah ini yang heran. Dulu saya dari awal rumah sakit 8 dokter nangani saya, udah memvonis saya sakit autoimun, leukemia, saya jalani kemoterapi 36 kali. Autoimun saya harus menjalani plasma 16 kali, saya harus transfusi darah, itu semua dokter 8 orang angkat tangan. Memvonis saya umur saya cuma 3 bulan. Nah karena saya sekarang udah 1 kali cuci darah, saya pergi ke dokter yang awal di sini, dokter yang di sini kaget. Dia kira saya sudah mati. Waktu saya datang ke sana dia, ini benar Gideon, Iya benar dok, ini saya Gideon. Sorry ya, tak kira kamu sudah mati dulu itu. Nah ternyata saya makin sehat. Akhirnya dokter, oke, saya cek darahmu. Cek semua. Darah semua dicek. Langsung dokter tuh bilang, kamu stop cuci darah. Kamu harus bilang sama dokter yang di sini untuk minta stop cuci darah. Waktu saya ngomong sama dokter sini ngamuk, marah setengah mati. Gak percaya, kamu gila ya, orang yang gagal ginjal. Yang di klinik. Kamu ini gagal ginjal, nggak mungkin harus transplant, nggak mungkin stop. Ya toh, saya bilang sama dokter yang di sini, yang second opinion, dok saya sudah ngomong tapi nggak boleh. Oke, saya yang telepon. Akhirnya dokter second opinion ini telepon ke dokter saya klinik, ngomong nggak tahu di mana. 1 hari pas saya, iya yang dokter ini nggak tahu ngomong apa, pokoknya saya tetap jalani rutin 1 kali seminggu itu. 1 hari waktu saya cuci darah,
waktu mau mau ditancepin sini jarumnya, itu kepala rumah sakitnya bilang, tunggu, stop. Nah ini saya kaget, saya pikir stop itu mau di reschedule harinya, diganti hari Sabtu atau diganti hari minggu depannya Selasa. Atau mungkin yang dokter itu sudah kirim hasilnya. udah telepon gitu ke dokter itu, ke kliniknya itu. Ternyata terus kepala rumah sakitnya datang sama saya tanya kenapa kok saya harus stop ini. Oke, kamu pulang aja. Saat itu saya kaget, bener pulang, no more, nggak usah kembali lagi. Saya langsung teriak haleluya. Nah ini Tuhan yang berkuasa, Tuhanku itu hidup. Dari doa, dari usaha, dari kita mentaati peraturan, disiplin, akhirnya Tuhan bekerja. Mulai saat itu saya stop, sampai sekarang udah setahun lebih. Bulan Mei, tanggal 5 Mei, itu pas hari ulang tahun saya, tahun 2021, stop cuci darah, total sampai sekarang. Saya hanya Tuhan kasih hidup baru, nyawa sambungan. Terima kasih, itu kesaksian saya. Ini bukti semua. So ya, thank you. Makasih.